Baik anak-anak sekalian, pada video kali ini tentang mata kuliah aplikasi komputer, yaitu kita akan bagaimana caranya membuat daftar pustaka secara otomatis di Microsoft Word gitu ya, termasuk dengan bagaimana cara menyisipkan kutipan atau sumber referensi yang digunakan. Nah, berikut yang perlu diperhatikan oleh semuanya atau ketika kita akan membuat daftar pustaka secara otomatis di Microsoft Word. Yang pertama yang kalian harus lakukan yaitu mencari sumber referensinya dulu. Saya pada video kali ini saya akan praktekkan bagaimana caranya kita membuat atau memiliki sumber referensi, yaitu dari buku, jurnal, dan web. Yang saya ambil untuk jurnal, saya melalui Google Scholar. Kemudian buku saya dapat juga dari Google, tapi dalam bentuk ebook atau bahkan mau buku manual pun boleh. Dan untuk contoh untuk pengutipan di web, saya melalui page atau website mekari.id. Kemudian yang kedua yaitu cara mengutip atau sitasi, dan yang terakhir ini bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, ini sumber referensinya sebagai contoh gitu ya. Jadi di sebelah kiri ini ada buku ajar mengenai konsep sistem informasi. Di sini sebetulnya yang saya screenshot itu yang perlu kalian ingat ya, karena ini yang akan kita masukkan ke dalam sitasinya. Yang pertama judul ya, judul buku, kemudian ada penulisnya siapa, penerbitnya siapa, di kota mana, biasanya seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua ada web, ada halaman atau alamat addressnya, alamat websitenya, kemudian ada nama page-nya juga ya. Kemudian kalau misalnya kita zoom, di sini ada tanggal dipublishnya atau diperbarui, kemudian ada penulisnya juga gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini ini contoh jurnal yang saya gunakan gitu ya. Ini di jurnal kita perlu nama penulisnya juga, autor. Di sini ada 2 autor. Kemudian kapan dipublikasinya, nama jurnalnya, volumenya berapa, ini isu itu nomor terbitan keberapa di volume tersebut, kemudian halamannya halaman berapa gitu ya. Nah, di dalam jurnalnya pun ini saya ambil dari Google Scholar. Ketika kalian download atau dapatnya itu langsung PDF-nya, di sini pun udah ada. Hanya saja memang di PDF kalian harus cek halaman itu yang di paling bawah biasanya itu ya. Oke, di sini karena sudah ada judul, kemudian penulis ya, ada jurnalnya, ada volume, kemudian ada tahunnya juga, dan nomor ini sama seperti isu gitu. Nanti saya akan praktekkan setelah PowerPoint atau penjelasan singkat ini. Nah, untuk caranya, karena kita udah mempelajari juga gitu ya, yang kita perlukan yaitu di menu reference pada Microsoft Word. Jadi nanti tinggal dibuka Microsoft Word-nya, kemudian cek menu reference. Nah, yang perlu kita tekankan ya pada saat pertama kali akan membuat daftar isti, kita harus tahu dulu format sitasi yang akan digunakan itu apa gitu ya. Di sini ada beberapa, ada style apa, ada MLA, ada Chicago, ada IEEE. Kalau untuk format makalah, kemudian format seminar proposal atau proposal tugas akhir dan tugas akhir itu sendiri menggunakan style APA atau apa gitu ya. Setelah sudah dipilih format citasinya, kemudian kita akan lakukan manage source, yaitu menambahkan sumber referensi yang kita punya. Tadi
Contohnya ada 3 sumber referensi, ada buku, jurnal, dan web gitu ya. Kemudian yang keempat, selain kita menambahkan, kita pun harus uh, uh, membuat kutipannya gitu ya. Jadi tolong dibiasakan mulai dari sekarang ketika ada tugas makalah, ketika kalian ada mengambil pengertian, mohon disisipkan itu kutipan dari siapa gitu ya. Jadi minimal sudah ada sumbernya. Dan yang terakhir baru kita akan membuat bagaimana sih cara buat daftar pustaka secara otomatis. Ini sangat mudah, jadi saya langsung lanjutkan prakteknya ya. Oke, yang pertama kita kan pilih dulu ini ya, pilih dulu sumber referensi. Nanti silakan teman-teman masuk di Google. Kalau untuk jurnal saya sarankan masuk ke Google Scholar ya. Nanti tinggal kalian klik, kemudian di sini tinggal cari apa jurnalnya ya. Kalau misalnya bingung jurnalnya, berarti apa yang akan kalian cari? Misalnya pengertian terkait penjualan dan pembelian, transaksi penjualan dan pembelian. Ya, di sini banyak nih. Ya, kalau ada tulisan e-book atau buku berarti itu e-book gitu ya, berarti buku. Kalau seperti ini bentuk jurnal nih. Ya, bentuk-bentuk jurnal. Ini yang saya pakai tadi. Sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas misalnya, gitu ya. Ini gitu ya. Anggap aja ini misalnya penjualan pembelian gitu. Kemudian setelah itu kalau di download PDF-nya seperti ini ya. Kemudian yang kedua tadi berdasarkan website. Nah, ini contoh dari jurnal ID atau Mokari ID. Di sini ada pengertiannya, ada judul halaman page-nya, ada nama websitenya gitu ya. Nah, dan bagaimana sih cara mengutipnya gitu. Dan yang terakhir yaitu buku ajar. Silahkan cari di Google Book atau bahkan di Google Scholar pun dengan misalnya buku sistem informasi penjualan. Nah, yang kita butuhkan itu di halaman awal biasanya gitu. Oke. Sekarang karena kita udah dapat sumber referensinya, yang hal yang kedua yang akan kita lakukan yaitu memasukkan source yang tadi gitu ya di Microsoft Word. Nah, perlu diingat teman-teman semua, anak-anak semua, misal gitu ya, ini saya hanya potongan aja, ada landasan teori kemudian daftar pustaka. Jadi nanti di bagian sini ada list daftar pustakanya, karena kan kita nggak mungkin buat daftar pustaka secara manual. Misalnya tadi di sini ada penulisnya itu Dedi Rahman Prehanto. Penulisan daftar pustaka itu selalu nama paling akhir gitu ya, last name-nya itu di awal. Jadi penulisannya Prehanto, D.R gitu ya. Jadi si Dedi Rahmannya ini disingkat. Tapi kan kita tidak mungkin manual seperti ini gitu ya. Jadi kita harus menggunakan secara otomatis supaya lebih memudahkan pekerjaan kalian. Nah, kemudian di sini pun saya udah buat contoh-contohnya, karena setiap definisi seperti ini kita harus mencantumkan sumbernya di sini. Apakah dari buku, apakah dari jurnal, apakah dari website gitu ya. Nanti bagaimana sih cara menyisipkannya gitu ya. Ini asal aja kawan-kawan atau teman-teman semua bisa ambil kutipannya entah dari jurnal, walaupun itu masih langsung copy paste gitu ya. Yang penting bisa belajar untuk menambahkan referensi. Nah, bagaimana caranya tadi? Nah, yang kita lakukan tadi pertama kali klik menu reference. Nah, untuk membuat daftar pustaka itu di sini ada yang namanya grup citasi and bibliografi. Kita tidak bisa langsung klik insert gitu ya. Tapi kita lakukan manage source. Nah, tadi dijelaskan sebelum manage source
kita harus tentukan dulu stylenya, style apa yang digunakan gitu ya. Karena kita pakainya API, kita pilih API aja, kemudian klik manage source. Nah, nanti ketika sudah ada dialog box ini, source manager ini, di sini ada dua jenis ya. Ada master list, ada current list gitu. Nah, kalau master list mungkin di layar kalian ini masih kosong gitu ya, dua-duanya kosong, baik master maupun current. Di sini saya terisi karena saya udah beberapa kali memasukkan sumber referensinya gitu. Karena ini masih kosong gitu ya, yang pertama kalian lakukan itu klik new. Misal pertama kali kita akan memasukkan untuk jurnal misalnya ya. Di sini di tipe source kalian tinggal cari aja, berarti yang jurnal artikel. Karena tadi contohnya 3, yang akan kita gunakan itu yang pertama jurnal, book, kemudian website ya. Terserah kalian, apakah mau pertama buku dulu boleh, jurnal dulu boleh, atau website juga itu boleh gitu ya. Oke, misalnya jurnal. Nah, jurnal di sini diminta autornya, penulisnya siapa. Nah, kalian cukup ketikkan namanya saja. Tadi misalnya di sini jurnal, misalnya ini ya autornya. Autornya saya copy paste seperti ini, hanya saja karena ini masih kita copy paste, jadi tolong diganti yang koma jadi titik koma. Jadi seperti ini nih, Siti Aminah titik koma Arif Sudrajat. Nggak perlu kita manual Sudrajat Ari gitu, nggak perlu. Nanti Word akan langsung ngekonversi itu semua. Kemudian yang kedua title, yaitu judul jurnalnya kita kopikan. Ini judul jurnalnya, copy, pastekan di sini. Kemudian diminta nama jurnalnya apa. Di sini ada nama jurnalnya, jurnal akuntansi. Oke, tahunnya 2025 karena hanya ditanyakan tahun. Kemudian halamannya di sini 3144 sampai 3158. Nah, tadi kan saya sampaikan kalau untuk di jurnal tolong tambahkan volumenya berapa, volume yang keberapa sama isu yang keberapa. Nah, di sini kan tidak muncul. Kalian bisa klik di show all bibliography field ya, diklik seperti ini. Nah, kalian tinggal scroll ke bawah. Di sini ada mulai dari editor, publisher, volume, dan isu. Kalau yang lainnya editor sama publisher khusus jurnal tidak perlu dimasukkan. Jadi cukup masukkan isunya. Tadi isunya volumenya itu 9, isunya itu 1. 91. Kalau sudah, kalian klik OK. Nah, di sini di current list itu sudah masuk. Ya, sudah masuk. Kemudian di sini pun sudah diganti nih. Secara otomatis dirubah, yang asalnya Siti Aminah jadi Aminah Siti. Jadi yang asalnya Arif Sudrajat jadi Sudrajat Ari. Oke, berarti ini udah masuk ya. Kita masukkan sumber yang kedua, misalnya dari buku. Oke, buku saya di sini udah dapat. Misalnya di sini bukunya penulisnya Dedi Rahman Prehanto. Dedi Rahman Prehanto. Pak, kalau penulisnya ada 4, 5 dan sebagainya, silakan bisa diinputin gitu ya. Boleh banyak gitu. Hanya saja setiap penulisan satu nama harus diakhiri dengan titik koma. Karena ini realnya 1, kita cukup masukkan ini. Judulnya konsep sistem informasi. Konsep sistem informasi. Tahunnya tinggal diklik, tinggal dilihat aja kapan cetakannya. Ini cetakan pertama itu di 2020, cukup 2020. Kotanya itu Surabaya.
dan penerbitnya, publishernya itu Skopindo Media Pustaka. Skopindo Media Pustaka gitu ya. Nah, untuk buku ini cukup. Tapi kalau mau lebih lengkap, diklik lagi soal biografi, mulai dari provinsi gitu ya. Editornya ada, volumenya pun ada. Tapi ini tidak wajib kalau untuk buku. Kita klik OK. Nah, di sini kita sudah punya dua sumber referensi yang akan kita gunakan. Nanti saya akan masukkan yang web itu terakhir gitu ya. Kita masukkan dua terlebih dahulu untuk digunakan bagaimana langkah selanjutnya itu membuat citasi gitu. Nah, kita kalau sudah dimasukkan, silahkan klik close. Misal terkait misalnya ada definisi penjualan. Oh, penjualan itu ini tuh dari Siti Aminah misalnya, kutipannya itu atau sumbernya itu. Kalian masukkan di sini. Ada yang namanya insert citasi. Kalau tadi kita klik manage source ya. Sekarang yang kedua insert citasi. Apa yang udah kita masukkan di sini udah ada nih. Udah tampil. Tinggal kita sesuaikan. Oh, misalnya penjualan oleh yang pertama. Jadi nanti akan muncul secara otomatis seperti ini. Ya. Kemudian karena bukunya terkait sistem informasi, jadi saya yang sistem informasi ini dari yang Dedi Rahman Prehanto. Ketika diklik, munculnya jadi Prehanto nama belakangnya. Oke. Ini sudah nih. Sudah kita sisipkan. Sebetulnya tinggal langkah terakhir, yaitu kita buat daftar pustaka secara otomatis gitu ya. Cuma sebelum kita buat daftar pustaka secara otomatis, coba kalian tambahkan dulu yang web ya, yang web, atau nanti web kita terakhir ya, atau kita cek dulu nih manage source. Nah, di sini oke ya, ini di current list ada tanda checklist nih ya. Berarti kalau tanda checklist itu berarti sumbernya sudah digunakan dalam dokumen kalian. Karena kalau misalnya belum digunakan, ini tanda checklistnya hilang. Contoh, saya hapus. Oke ya, saya hapus. Kemudian saya klik manage source nih. Siti Aminah tidak di checklist. Berarti dia digunakan atau dilampirkan di daftar pustaka nantinya, tapi dia belum dikutip sama sekali gitu ya. Ini yang akan selalu dicek sama dosen gitu. Jadi setiap definisi kalian masukkan citasinya. Kalau sudah masuk, ketika kita klik manage source, ini udah checklist. Oke. Sekarang bagaimana cara menampilkannya gitu ya. Kita masuk ke daftar pustaka di sini ya. Untuk menampilkannya, cukup kalian klik di bagian bibliografi, fitur bibliografi ini. Nah, kalian pilih, boleh bibliografi, boleh reference boleh, worksheet juga boleh. Misalnya kita pakai yang reference, tinggal klik aja. Nah, ini udah dibuatkan ya. Yang pertama Aminah, karena ketika membuat daftar pustaka kan biasanya alfabet ya. Oke, ini udah nih seperti ini. Udah beres nih Pak. Kalau mau nambah citasi gimana? Kalau mau nambah citasi, kita masukkan kembali lagi ke manage source, karena tadi ada satu lagi sumber referensi yang belum kita gunakan, yaitu dari web. Saya coba masukkan lagi, klik manage source, new, kemudian pilih website. Nah, untuk website sebetulnya kalian biasakan untuk cari dengan alamat websitenya itu .edu atau .ac.id gitu ya. Jadi, itu yang bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Karena ini contohnya .id gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini tinggal kita masukkan. Cuman ada beberapa yang harus diperhatikan khusus penggunaan website. Makanya diusahakan sih kalian tidak banyak
sumber referensi itu dari website, diusahakan mulai dari jurnal atau hanya dari buku aja misalnya gitu ya. Nah, untuk dari website, yang pertama kali penulisnya ini Santoso Wirawan, kita tuliskan Santoso Wirawan. Oke. Nah, yang pertama kali ditanyakannya itu nama web page. Ingat ya, di sini ada nama web page sama nama website. Kalau nama website berarti ini Mekari Jurnal, bukan alamatnya ya, bukan alamatnya. Mekari Jurnal. Kalian masukkan nama websitenya Mekari Jurnal. Nama page-nya apa? Nah, page itu ini ya. Page-nya itu sebetulnya judul ininya ya. Judul sebetulnya tidak ada yang pakai judul, ada yang misalnya kalian lihat di bagian address barnya, misalnya ini pengertian purchasing gitu ya. Nah, oke. Atau kita pakai yang ini aja, copy paste. Nah, seperti ini. Tahunnya kapan? Ini tahunnya diterbitkannya itu 2025, 26 Februari 2025. Nah, di sini kita masukkan. Nah, cuman kalau website ini agak lengkap, bulannya Februari, tanggal 26. Nah, diminta URL. URL ini alamat dari page ini berada di mana. Di sini aja tinggal kopikan. Copy paste. Nah, seperti ini. Nah, khusus website ini sama seperti jurnal. Kalau jurnal ditambahkan volume dan isunya, kalau website kalian wajib menambahkan waktu kalian akses. Kalian ngaksesnya itu kapan? Di sini ada tahun akses, bulan akses, sama tanggal aksesnya. Oh, misalnya diakses pada hari ini gitu ya. Tanggal misalnya tahun 2025 November tanggal 13 misalnya ya. Gitu. Klik OK. Oke. Nah, seperti itu. Ini sudah masuk ya. Kita close saja dulu. Ini berarti ada 2 yang sudah digunakan, 1 belum. Kita klik close. Pak, kalau di sini nggak nambah, apakah saya harus klik lagi bibliografi? Tidak perlu. Tinggal kalian seperti kalian buat daftar gambar atau daftar isi, cukup kalian update gitu ya. Cukup klik seperti ini, udah terupdate nih. Jadi mulai dari, nah, kebanyakan yang nanti ditampilkan itu ini nih ya, tanggal aksesnya kalian kapan. Kenapa website nanyakan tanggal akses? Karena kalau kita menyisipkan referensi atau menggunakan referensi dari website, itu kan belum tentu besok itu masih ada nggak link ininya gitu ya. Itu gitu. Tapi kalau jurnal buku itu pasti selalu ada gitu. Oke, sekarang kita sisipkan lagi di sini yang pembelian. Ini kita pilih insert citation, ini tuh dari website misalnya ya, klik. Nah, jadi seperti ini. Oke ya. Oke. Nah, oke, seperti ini. Ini kalau sudah, ketika kita klik manage source, ini udah terchecklist semuanya. Pak, kalau nambah lagi mana? Misalnya kalian udah nambahkan, ini saya tambahkan. Kemudian misalnya ini juga saya tambahkan. Ini misalnya itu tinggal saya tambahkan semuanya ya. Nah, kalau udah di sini tinggal kita update aja. Tuh. Udah oke kan? Ini tinggal rapikan aja. Rata kiri, rata kanan, udah beres. Itu untuk membuat daftar pustaka secara otomatis gitu. Nanti kalau misalnya di sini ada definisi lagi, tadi yang udah kita input kan udah muncul semuanya di sini. Oke ya, tolong dipelajari, diulangi. Ini mudah banget, berbeda sama daftar isi. Daftar isi kita perlu heading 1, 2, 3. Daftar gambar pun mungkin cukup pusing juga kalian gitu ya. Tapi kalau daftar pustaka ini jauh lebih mudah. Oke.
Itu sekian video untuk buat daftar pustaka